bilangnya ke dan dari sebentar. Ke dan dari paru-paru. Nah, kemudian yang kedua adalah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kita tahu bahwa karbon dioksida. Kemudian pertukaran udara di paru-paru, antara udara di paru-paru dan di darah. Kemudian pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan, between the blood and the tissues. Kemudian transport oksigen dan karbon dioksida di darah. Nah, boleh di next, Mbak. Semua proses tersebut itu sangat berhubungan dengan fungsi dari respirasi itu sendiri. Yang pertama adalah untuk regulasi dari pH darah. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengatur kadar keasaman darah yang dipengaruhi oleh kadar CO2 di dalam darah. Yang kedua adalah produksi suara. Mungkin kemarin waktu kalian di anatomi sudah belajar bahwa laring itu dikatakan sebagai voice box atau kotak suara gitu, tempat di mana suara diproduksi. Kita bisa berbicara itu kalau ada udara yang mengalir ke voice box itu kemudian men-trigger terjadinya suara. Kemudian yang ketiga adalah olfaction atau penciuman. Jadi kita gunakan indera penciuman kita untuk membaui gitu ya. Ada bau apa sih? Ini sore-sore gitu ya. Pada goreng buat buka puasa, bikin gorengan gitu. Mungkin ada yang bikin telur ceplok gitu ya, dari jarak 100 meter, 500 meter saja mungkin sudah tercium seperti itu. Kemudian ada imunitas bawaan. Di dalam rongga hidung kita gitu ya, itu ada barrier pertama, itu ada bulu-bulu halus di dalam rambut-rambut halus ya. Oke, kalau bulu nanti saya diprotes sekalian juga ya, karena kita sudah belajar bahwa bulu itu buat unggas ya. Rambut-rambut halus yang ada di hidung, yang itu dia akan semacam menangkap pertama benda asing gitu ya. Kemudian sistem respirasi ini kalau misalnya ada yang lolos gitu, dia akan mencegah virus dan bakteri masuk dengan memproduksi mukosa yang kemudian nanti kita rasakan sebagai lendir. Seperti itu. Nah, boleh di next. Oke, sedikit refresh, ini bagiannya dari anatomi ya. Anatomi dari sistem respiratori, ada yang namanya upper respiratory tract atau saluran napas bagian atas. Bagian atas ya, respiratory bagian atas. Kemudian ada lower respiratory tract atau saluran napas bagian di gambar ada external nose, hidung, kemudian ada rongga nasal atau rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada faring, ada laring ya, berhenti sampai di situ. Kemudian lower yang termasuk di bagian bawah ada trakea, ada bronkus, dan ada paru-paru. Oke, semoga masih ingat ya. Nah, sedikit refresh bahwa hidung itu terdiri dari hidung bagian luar dan rongga hidung. Hidung bagian luar itu digambarkan dengan external nose. Ada yang mancung dan ada yang mancung ke dalam seperti itu ya. Nah, kemudian ada rongga hidung atau di gambar kita kenal dengan nasal cavity. Kemudian ini tidak tergambarkan ya. Ada yang namanya ductus nasolacrimal. Ayo. Ada yang masih ingat fungsinya buat apa? Ductus itu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ductus itu apa?
Di sini kebetulan tidak digambarkan. Ductus adalah Saluran itu. saluran. Oke. Kalau ductus nasolakrimal, ada yang tahu buat Saluran apa? hidung. Kenapa? Saluran hidung. Oke. Ya. Eh apa namanya? Kalian mengingat-ingatnya sebenarnya cukup gampang. Ductus ya udah tahu ya, ductus itu saluran nasolakrimal. Hidung itu bahasa ilmiahnya apa sih? Nasal cavity, berarti nasal gitu ya. Nasolakrimal. Saluran air mata itu namanya lakrimal. Kok saluran? Kelenjar air mata, kelenjar lakrimal. Jadi kalau kalian ingat-ingat, nasolacrimal ducts atau ductus nasolakrimal itu adalah ductus atau saluran yang apa ya bisa di situ adalah saluran air mata yang dia terbuka ke nasal cavity atau rongga hidung. Itulah mengapa ketika kalian menangis biasanya sambil meler. Ya enggak? Ya atau enggak? Ya, Iya, biasanya iya. kalau kalian nangis itu kan sambil gitu ya, sambil 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 meler gitu ya. Nah, itu karena ada salurannya tuh, salurannya bolong gitu. Jadi tersambung. Jadi ibaratnya quote and quote airnya itu eh, bisa jatuh gitu ke nasal cavity atau rongga hidung. Oke. Kemudian, nah sebenarnya apa yang terjadi di nasal cavity ini atau rongga hidung ini? Di situ tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang namanya rambut hidung. Rambut hidung dia akan menangkap zat-zat asing. Kemudian ada silia. Silia ini dia akan seperti apa ya? Tadi kan ada zat-zat asing yang kalau misalnya itu ternyata eh, berbahaya buat tubuh kita, dia akan terbentuk yang namanya mukus. Mukus itu apa sih? Lendir, seperti lendir. Nah, silia ini dia akan menyapu mukusnya untuk masuk ke faring. Nah, begitu sampai ke faring, kita biasanya kalau kita gimana ya? Kalau kita berlendir itu kan kadang-kadang lendirnya masuk ke tenggorokan, rasa nggak? Terus kita telan. Duh, saya sambil nelan beneran ini. Ditelan gitu ya. Nah, ketika ditelan itu kan berarti dia akan masuk ke dalam saluran pencernaan ya. Kalau udah ditelan kan berarti masuk ke saluran pencernaan. Nah, dia akan mati oleh pH lambung yang asam seperti itu. Gitu. Kemudian em, tekanan udara di nasal cavity atau rongga hidung ini dia membuat udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu hangat. Karena apa? Karena di sana ada tekanan darah, ada pembuluh darah, ada pembuluh darah. Jadi kayak akan pembuluh darah. Makanya kalau orang ditonjok hidungnya gitu kan ya langsung berdarah ya, gitu. Nah, itu karena di sini kayak akan pembuluh darah. Oke, boleh di next. Saya kecepatan nggak? Saya kecepatan nggak jelasinnya? Cukup? Eh, ya ini tadi harusnya udah next ya, tapi apa namanya nggak di next. It's okay. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian ada sneeze reflex atau refleks bersin. Sebenarnya refleks bersin itu terjadi seperti apa sih? Terjadi seperti begini. Di sini disebut sebagai foreign substances. Jadi zat-zat asing. Zat-zat asing itu apa? Yang hidung kita terima sebagai ini bukan udara yang sebenarnya. Entah itu ada debu, ada bulu kucing, bulu-buluan gitu ya, rambut kucing deng bukan ya. Bukan bulu kucing tapi rambut kucing ya. Nah, itu uh, apa namanya? Dia diterima nih sebagai oh ini adalah si benda asing.
Kemudian karena dia diterima sebagai benda asing, dia akan menyebabkan sensori reseptor, reseptor sensorisnya akan ke-trigger gitu. Nah, kemudian akan menimbulkan potensi aksi. Kemarin kita sudah belajar tentang potensi aksi, bukan? Waktu belajar sel saraf. Nah, menimbulkan potensi aksi di mana? Di saraf, serabut saraf trigeminal. Ada yang masih ingat fungsi saraf trigeminal untuk apa? Ada yang masih ingat? Lupa? Lupa, Bu, soalnya sudah semester lalu. Buat apa? Buat apa? Googling, googling, googling. Ada yang dapat? Belum ada yang dapat? Saraf yang mengantarkan sensasi ini dari wajah menuju otak. Nyeri, Bu. Oke. Nyeri. Nyeri, ya. Jadi sebenarnya ya terima kasih. Ini tadi yang kuning ininya tulisannya adalah Mbak Lis ya. Semuanya yang sudah menjawab terima kasih. Intinya si saraf trigeminal ini ya dia mendeteksi nyeri dan dia mengantarkannya ke muka. Ke muka gigi. Kalau apa namanya kalian ingat trigeminal ini adalah serabut saraf untuk mengunyah atau mastikasi. Mastication kalau bahasa Inggrisnya untuk mengunyah. Kenapa? Karena dia itu mempersarafi daerah sekitar rahang atas, rahang bawah, kemudian di daerah muka lah. Nah, bayangannya begini, ketika kita mau hatching, kita mau bersin, kan udah hatching gitu kan ya. Jadi udah tertarik dulu nih otot-otot di muka kayak gitu kan. Nah, dari serabut saraf trigeminal ini potensi aksinya dia akan dibawa sampai ke medula oblongata dan tertriggerlah si refleks ini yang kemudian dikembalikan lagi ya. Kalau kemarin kita ingat pas pelajaran saraf, dikembalikan lagi. Refleks itu sifatnya cepat gitu ya. Dia tidak muter-muter, dia langsung ke serabut saraf pusat langsung balik lagi. Nah, dikembalikan lagi dengan respon yang kita hatching itu gitu. Tapi kan saraf-saraf di sekitar muka ini kan akan tertarik gitu ya. Karena saking tertariknya refleks tertrigger akhirnya air apa namanya udaranya keluar gitu ya secara cepat. Nah, kemudian next selain refleks bersin ada juga refleks batuk. Nah, refleks batuk itu juga sama. Kalau gini, sebenarnya batuk itu adalah cara alamiah tubuh untuk mengeluarkan tadi zat asing, benda apa namanya ya zat asing ya. Bersin batuk itu adalah cara ilmiah tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari dalam tubuh kita. Kalau tadi apa namanya bersin itu kan mungkin apa namanya tuh rangsangnya masuknya ke nasal cavity atau rongga hidung. Kalau batuk itu ya sekitaran pernapasan, bisa juga lewat mulut gitu ya. Yang kemudian dia nyasar ke apa namanya ke saluran napas. Nah, jadi di sini sama, benda asing, zat asing entah apapun itu, misalnya kita keselak atau kita apa namanya paling gampang sih keselak ya, atau ada sesuatu yang membuat kita jadi rasanya pengen batuk gitu. Zat kimia juga bisa loh. Misalnya kalian mencium zat kimia yang membuat kalian menjadi zat kimia itu maksudnya bau-bauan ya, bau-bauan yang membuat kalian menjadi rasanya pengen batuk gatel gitu tenggorokannya. Nah, itulah yang disebut dengan zat asing itu, benda asing. Kemudian dia akan men-trigger sensori reseptor. Bedanya kalau tadi
kaitannya sama trigeminal, serabut saraf trigeminal. Sekarang serabut saraf vagus. Ada yang masih ingat serabut saraf vagus itu kaitannya sama apa aja? Sama apa aja? Sama? Ada yang udah dapat? Sama? Pita suara, jantung, paru-paru, hingga organ pencernaan. Ya, terima kasih Mbak Hamida. Ya, pita suara. Pita suara kaitannya sama lebih luasnya ke faring, laring, dan visceral. Ya, faring, laring itu apa namanya? Kaitannya sama respirasi, kemudian visceral kaitannya sama pencernaan. Kemudian sama seperti tadi, rangsang ini menjadi potensi aksi dibawa ke saraf vagus, kemudian disalurkan sampai ke medula oblongata, tertriggerlah refleksnya, yang menyebabkan apa? Menyebabkan kontraksi dari otot polos dari trakea. Nah, ternyata ini menyebabkan kontraksi otot polos dari trakea. Kontraksi itu kan berarti mengecil gitu ya. Menyebabkan diameter dari trakea itu mengecil pula gitu. Mengkeret. Kontraksi itu mengkeret, gampangnya begitu. Kalau relaksasi itu mengendur. Nah, kontraksi dari otot polos dari trakea ini menyebabkan diameter dari trakea itu berkurang. Karena diameter dari trakea berkurang, dia seperti apa ya, gambarannya seperti ditutup tiba-tiba, gitu loh. Akhirnya mukus atau lendir dan zat-zat asing yang tadi itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan dikeluarkan secara cepat. Pernah lihat apa namanya ketika orang menolong orang tersedak? Ya, itu penting ya kalau kalian cari di YouTube itu bahwa orang tersedak itu bukan ditepuk-tepuk punggungnya, tapi ada caranya. Nanti silakan kalian googling sendiri. Apa sih namanya Heimlich maneuver? Ya saya kok lupa tiba-tiba. Depannya aja Heimlich maneuver apa gitu pokoknya. Itu silakan kalian lihat. Itu cara yang benar ketika ada orang yang tersedak itu pertolongan pertama dan penting sekali ya. Karena ketika otak tidak mendapatkan suplai oksigen dalam berapa detik saja gitu ya, itu bisa menyebabkan kematian. Makanya tersedak itu termasuk bagian dari kegawat daruratan. Oke. Oh iya, nggak bisa ting. Next, Mbak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke inspirasi dan ekspirasi atau yang kita kenal juga dengan apa namanya? Menarik napas dan mengeluarkan napas. Atau nama lainnya adalah inhalasi dan ekshalasi. Kalian jangan bingung lah kalau ada itu. Intinya in itu masuk, ex itu keluar. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua gambar. Kalau kita bicara tentang inspirasi dan ekspirasi, nama secara luasnya itu adalah ventilasi. Jadi ventilasi jangan kalian bayangkan adalah ventilasi di rumah, tapi ventilasi ini artinya pernapasan gitu, proses pergerakan udara ke dan dari paru-paru seperti itu. Nah, proses pernapasan ini sendiri dipengaruhi oleh volume toraks. Nah, kemudian di sini ada perubahan dari volume toraks yang terjadi ketika proses inhalasi maupun ekshalasi. Boleh dilihat di sisi kiri dahulu itu ada ekspirasi. Oh ya, sebelumnya jadi ada dua kelompok otot
muscle of inspiration and muscle of expiration. Ada otot-otot yang punya peranan dalam kegiatan inspirasi atau pengambilan napas, dan otot-otot yang berperan dalam kegiatan ekspirasi atau pengeluaran napas. Ini yang saya screen apa nih? Balisnya boleh loh kalau mau sambil ditunjuk-tunjuk gitu. Kayaknya dari tadi gatel pengen mengarahkan kursor. Nah, kemudian yang termasuk dalam muscle of inspiration apa saja itu? Sternocleidomastoid, scalens, kemudian pectoralis minor, external intercostalis, dan diafragma. Oke, dari semua yang namanya susah-susah ini saya mau meng-highlight ke diafragma. Jadi diafragma ini apa? Diafragma adalah otot, dia sebenarnya otot skeletal atau otot rangka yang memisahkan antara rongga toraks. Toraks itu apa sih? Jangan-jangan dari tadi saya ngomong toraks bingung. Toraks itu apa toraks? Toraks itu apa? Rongga toraks. Dada, Ibu. Oke, rongga toraks atau rongga dada ya, dan abdominal atau rongga perut. Ya. Nah, jadi mungkin dulu kalian di SMA juga sudah belajar bahwa ketika diafragma itu relaksasi, dia akan melengkung ke atas. Melengkung ke atas itu, di situ bisa kalian lihat. Sementara kalau diafragma kontraksi itu dia akan mendatar. Nah, kemudian pada gambar 1510A itu di situ adalah end of expiration. Jadi di situ pada proses ekspirasi rongga torak, volume torak akan mengecil. Ya, namanya saja mengeluarkan udara. Kalau kita gitu kan dadanya tidak terbusung ya. Nah, itu kalau proses ekspirasi berarti yang terjadi adalah otot-otot akan mengalami relaksasi dan diafragmanya akan mencekung ke atas seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mbak Lisya. Ya, dibantu menunjukkan itu. Jadi diafragmanya tuh membentuk cekungan gitu. Dan itu adalah proses relaksasi. Nah, kemudian dalam proses inspirasi atau menarik napas gitu ya, itu akan terjadi kontraksi dari otot-otot inspirasi yang letaknya lebih ke belakang itu, dia akan ibaratnya apa, membesarkan volume toraks dan menyebabkan diafragma menjadi mendatar, volume toraksnya akan membesar, dan disitulah udara masuk. Nah, kemudian di situ kalian bisa lihat ada tulisan kecil quiet breathing, the external intercostal muscles contract, elevating the ribs and moving the sternum. Jadi quiet breathing itu apa? Maksudnya adalah napas normal. Napas normal dalam kondisi ya kita napas biasa gitu, nggak terengah-engah. Yang terengah-engah itu apa? Yang sisi kanan, yang di situ dituliskan labored breathing. Ada semakin banyak otot-otot yang mengalami kontraksi, akhirnya dia jadi rongga toraks ini akan semakin membesar. Nah, jadi additional expansion of the thorax. Jadi akan semakin besar gitu, semakin besar-besaran. Karena kan kalau kita terengah-engahkan, contohnya saat olahraga gitu ya, itu akan butuh oksigen banyak gitu ya. Kalau enggak kan sesak gitu. Nah, atau pada kondisi COVID mungkin, ya kan
Masih ada yang bingung tidak? Lanjut. Lanjut. Halo, suara saya. Oke, mohon maaf saya terpental barusan. Tadi sampai mana? Terakhir terdengar jelas sampai di mana? Terengah-engah Ibu. Waktu lari. Oke, waktu lari terengah-engah. Nah, jadi waktu lari terengah-engah, kondisi sesak napas gitu ya. Kita bisa sebut itu sebagai kondisi sesak napas. Lihat di sisi kanan itu additional muscle contract causing additional expansion of the thorax. Nah, ya di situ. Terima kasih Mbak. Jadi otot-otot itu akan semakin berkontraksi, volume rongga toraksnya akan semakin besar dan dia ibaratnya mengizinkan semakin banyak udara yang masuk gitu. Itu posisinya ketika terengah-engah. Gitu. Oke. Beda sama yang sisi kiri, quiet breathing itu adalah napas biasa gitu. Kayak kita ya napas normal aja, nggak terengah-engah dalam keadaan santai seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo. Oh, masih bergerak. Sudah bisa dipahami? Masih bingung tidak? Halo, suara saya masih terdengar tidak? Masih Ibu. Oke. Benar, kalau saya tanya mohon direspon ya, karena saya takut kalau terpental kayak tadi tuh. Kok nggak ada jawaban, kok semuanya tiba-tiba nge-freeze. Oh ya sudah terpental. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, ya. Selanjutnya adalah perubahan tekanan alveolar selama proses inspirasi dan ekspirasi. Oke, jadi di sini ada perubahan. Ada dua prinsip sih. Secara umumnya ada dua prinsip yang menyebabkan udara itu keluar dan masuk ke dalam paru-paru, keluar dan masuk dari paru-paru. Ya. Nah, yang pertama adalah perubahan volume itu akan menyebabkan perubahan tekanan. Prinsip pertama adalah perubahan volume akan menyebabkan perubahan tekanan. Jadi, maksudnya adalah ketika volume dari toraks itu berubah, maka tekanan dari rongga toraks itu pun akan berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah udara itu selalu mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Oke, ada yang bisa mengulang prinsip pertama apa dan prinsip kedua apa? Silakan raise hand. Ya, silakan Mbak Ayu. Ada dua prinsip yang menyebabkan udara keluar masuk paru-paru. Yang pertama, perubahan volume. Ketika perubahan volume, maka terjadi perubahan tekanan. Ketika toraks berubah, maka tekanan pun berubah. Yang kedua yaitu udara mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Saya koreksi yang kedua ya. Udara itu mengalir dari yang tekanannya tinggi. Bukan dari tempat tinggi. Kalau tempat tinggi nanti bayangannya kayak air, Mbak. Kalau Iya, air Bu. mengalir dari tempat yang rendah gitu. Kalau Mbak rumahnya di daerah dataran rendah, kemudian ada sumur yang dibangun di daerah yang lebih tinggi, maka Mbak akan kebanjiran air. Tapi kalau yang di daerah lebih tinggi dari sumurnya, maka akan susah, harus pakai pompa. Nah,
Kalau udara sama mengalir dari yang tinggi ke rendah, tapi daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Oke, begitu ya semuanya. Nah, kemudian kita akan melihat ke gambar. Yang pertama, di situ ada keterangan, at the end of inspiration, alveolar pressure is equal to atmospheric pressure, and there is no air movement. Maksudnya apa? Jadi, ketika kita sudah selesai menarik napas, sebentar, ini kayaknya keliru, Mbak. Harusnya 1, 2 dulu. Dinaikin atau diturunin dulu nih, Mbak. Nah, ini dulu. Ini dinaikin atau diturunin, Mbak? Mbak Lisya, ini tadi dinaikkan atau diturunkan? Keturunin mungkin, Bu. Oh, diturunkan. Ya udah, berarti kebalik saya naruh gambarnya ya. Oke, jadi satu dulu. At the end of expiration, alveolar pressure is equal to atmospheric pressure, and there is no air movement. Maksudnya gimana? Jadi begini, prinsipnya adalah kita pakai prinsip yang pertama. Tekanan itu udara mengalir dari daerah, yang kedua, udara mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Kalau antara tekanan di dalam paru-paru dan tekanan di atmospheric pressure itu maksudnya adalah tekanan di luar tubuh kita, kayak gitu, outside the body atau di luar tubuh kita. Itu kalau tekanannya antara di dalam paru-paru dan di luar tubuh kita sama, jadi kan nggak ada yang mengalir nih, ya, nangkep dulu ya. Kalau sudah sama, nggak ada yang mengalir. At the end of expiration, jadi pada akhir dari ekspirasi, kita sudah mengeluarkan, menghembuskan nafas, tekanannya sama, gitu. Jadi no air movement. Nah, kemudian step kedua, di situ dikatakan during inspiration, increased thoracic volume results in increased alveolar volume and decreased alveolar pressure. Jadi ketika menarik nafas, maka akan terjadi perubahan volume toraks. Ketika volume toraks berubah, prinsip yang pertama, ketika volume toraks berubah, maka akan terjadi perubahan tekanan dari toraks itu sendiri. Volume alveolarnya akan meningkat, kemudian terjadilah penurunan alveolar pressure atau tekanan alveolar. Nah, di sini ketika terjadi perbedaan tekanan, berarti tekanan di luar tubuh akan lebih besar daripada tekanan di alveolus. Alveolar pressure itu maksudnya adalah alveolus ya. Kalian masih ingat kan ya alveolus apa yang seperti gelembung-gelembung itu loh, seperti anggur. Nah, jadi sebenarnya tuh gambarnya tuh nggak segede ini, cuman ini diperbesar sekian puluh kali supaya bisa menggambarkan bahwa dia tuh membesar seperti itu. Oke. Sampai di sini nangkep apa masih bingung? Nangkep, Bu. Oke. Yang lainnya? Nangkep, Bu. Oke. Jadi intinya ketika kita menarik napas akan terjadi peningkatan volume toraks. Kalian boleh kasih simbol-simbol gitu ya, inspiration atau ketika menarik nafas volume toraks meningkat, tanda panah ke atas. Kemudian peningkatan volume alveolar, volume toraks meningkat, volume alveolarnya juga meningkat, dan terjadi penurunan tekanan alveolar. Jadi berbanding terbalik kayak gitu. Nah, kemudian karena ada perbedaan tekanan, alveolarnya kan tadi menurun ya, jadi dia semakin kecil.
maka yang di luar tubuh itu dia akan lebih besar nih. Prinsip yang kedua tadi adalah udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Jadi udara masuk, air moves in. Bisa dilihat ya tanda panahnya di situ turun ke bawah. Nangkap ya. Jadi dia masuk udaranya. Nangkap? Ada yang masih bingung tidak? Oke. Harapannya meskipun tidak saya ubah dalam bahasa Indonesia, kalian tetap paham ya. Kalau ada yang bingung, bilang aja nggak apa-apa. Boleh raise hand, terus, Bu, saya bingung di bagian ini. Oke, kita next step. Berarti nah, yang tadi Mbak dinaikkan. Oh, diturunkan. Berarti benar, Mbak. Nggak kebalik urutannya. Lah, naik, Mbak, naik. Naik lagi yang tadi step 3-4 kan belum. Ke 10. Oke. Nah, tadi kan inspiration, udara masuk nih ya. Kapan udara akan antara prinsipnya ketika sudah sama, dia akan jadi nggak ada. Oke, saya nge-freeze lagi. Saya boleh izin off kamera. Nggak tahu kenapa, kayaknya sinyal sore ini sedang tidak bersahabat. Makanya tadi saya minta bantuan untuk di share screen kan. Ya, saya izin off kamera ya. Iya, Ibu. Tadi saya berhenti sampai di mana? Macet sampai di mana? Sebelum menjelaskan nomor 3, Ibu. Nomor 3, oke. Jadi, kita kalau napas itu kan nggak mungkin masuk terus gitu ya udaranya. Nah, kapan berhentinya? Berhentinya adalah ketika tekanannya itu sudah sama antara tekanan di alveolus dan tekanan di atmosfer. Alveolar pressure equals to atmospheric pressure. Jadi sama. At the end of inspiration, pada akhir dari inspirasi, tekanan alveolar ini sama dengan tekanan atmosfer. Jadi nggak ada lagi udara yang keluar atau masuk. Nangkap sampai di sini? Lanjut ke next step ya. Nah, kalau tadi udaranya masuk, sekarang kebalikannya udaranya keluar. Selama ekspirasi akan terjadi penurunan volume toraks yang menyebabkan penurunan volume alveolus, yang menyebabkan meningkatnya tekanan alveolus, increase alveolar pressure, kemudian alveolar pressure is greater than the atmospheric pressure, jadi tekanan alveolusnya itu lebih tinggi daripada tekanan atmosfernya. Tanya? Berarti yang keempat itu seperti kebalikan yang kedua, bukan ya? Betul, betul sekali Mbak. Jadi sebenarnya bisa kalian nalar kok. Posisinya gimana? Kan akan berkebalikan ya antara volume dengan tekanan. Ya, kalau kalian lagi ngambil napas, itu volume toraks atau volume rongga dada kalian kan akan meningkat ya. Ya, meningkat. Kalian ngambil napas nggak mungkin dong jadi tambah kecil gitu ya. Volume rongga dadanya kan meningkat. Berarti kalau ditanya volume toraksnya akan seperti apa? Meningkat. Volume alveolusnya seperti apa? Akan mengikuti volume toraksnya juga. Meningkat pula dia. Nah, ini akan berkebalikan dengan tekanannya. Tekanannya justru menurun.
Seperti itu. Karena tekanannya menurun, maka udaranya ngalir dari luar ke dalam. Itu ketika narik napas. Sebaliknya, ketika hembus napas, kita kan kalau hembus napas, gitu kan, volume toraksnya akan mengecil ya. Volume toraksnya mengecil, volume alveolusnya pun akan mengecil, tekanannya akan meningkat. Karena tekanannya dia lebih tinggi daripada udara luar, makanya ngalir keluar dari paru-paru. Nangkep sampai di sini? Oke, ada yang masih bingung tidak? Lanjut? Lanjut, Ibu. Lanjut. Oke, silakan dilanjutkan, Mbak. Oke. Agak kecil ya, ternyata. Ini ya boleh. Sebenarnya ini kayaknya saya salah natanya juga nih. Gitu ya, ya nanti di ini ya Mbak ya di geser-geser. Oke. Nah, jadi ini adalah proses pertukaran gas di paru-paru. Kalau tadi dari luar sama dalam, dari luar tubuh udaranya masuk ke dalam. Kalau sekarang pertukaran gas di paru-parunya. Oke, kita tahu bahwa sel itu menggunakan O2 dan memproduksi CO2. Nah, darah yang kembali dari jaringan, kalau kalian ingat apa tuh siklus jantung dan paru-paru, ya. Darah yang kembali dari jaringan itu yang masuk ke paru-paru itu akan rendah kadar oksigennya. Ya atau enggak? Siklus jantung paru-paru itu loh. Nah, kemudian oksigen akan berdifusi dari alveolus ke kapiler-kapiler dari paru-paru karena tekanan oksigen di alveolus itu lebih besar daripada tekanan oksigen di paru-paru, di kapiler paru-paru. Sementara itu, CO2 akan karena tekanan CO2 itu lebih besar di kapiler pulmonari dari yang di alveoli. Kita coba lihat. Oxygen diffuse into the arterial ends of pulmonary capillaries and CO2 diffuse into the alveoli because of the differences in partial pressures. Kita boleh lihat yang step 1, kita lihat deh di situ. Yang lebih, kalau tadi dikatakan bahwa oksigen berdifusi dari ya, kegedean Mbak, digedein dikit aja. Yang ini, nggak bisa lihat ya. Yang gambar 1 itu dipencet tanda tambah, di sebelahnya tanda tangan, Mbak. Tanda tangan. Ya, itu dikit aja. Nah, oke, cukup. Tuh, naik. Dibesarin cuman yang lihat yang 1 aja, Mbak. 1 dulu, yang step 1. Atau cukup kelihatan teman-temannya, cukup jelas? Nah, ditambah. Oke, gini dulu aja, Mbak. Oke. Jadi di sini oke. Jadi di sini prinsip yang pertama adalah si oksigen itu akan berdifusi dari alveolus ke kapiler pulmonari karena dia tekanannya di alveolus itu lebih besar. Kita lihat di situ tekanan PO2 itu ada maksudnya adalah tekanan dari oksigen. PO2 104. PO2 yang di bawah, yang di pulmonari kapilari itu dia cuma 40. Ya,
Makanya kalau tadi kita ingat-ingat lagi prinsip yang kedua adalah udara itu mengalir dari yang bertekanan tinggi ke yang bertekanan rendah. Mengalirlah, dia berdifusilah dari alveolus ke kapiler pulmonari. Sementara tekanan CO2 dari pulmonari kapiler di pulmonari di paru itu tinggi dibandingkan yang di alveolus. Makanya dia akan berdifusi dari kapiler pulmonari ke alveolus. Nangkap ya? Nangkap? Ini nggak tahu nih, seperti di jalan apakah sedang mencari buka puasa? Oke, jadi dia akan berdifusi di situ. Nah, kemudian lanjut, ketika darah masuk ke kapiler pulmonari, maka tekanan oksigen dan CO2 di kapiler akan berbeda dengan tekanan oksigen dan kapiler di alveolus. Nah, kemudian di sini ini yang step kedua. As a result of diffusion at the venous ends of pulmonary capillaries, the PO pressure of oxygen in the blood is equal to the pressure of oxygen in the alveoli. Ya, sudah ditunjuk sama Mbak Liz ya. Dan dia akan sama kayak gitu. Nah, kalau sudah sama, maka di paru-paru ini darahnya akan mendapatkan O2 dan akan kehilangan melepas CO2 kayak gitu. Oke, kemudian diturunin sedikit Mbak yang tahap oke. Nah, kemudian saat proses bernapas, tekanan ya. Oke. Saat proses bernapas, tekanan udara di luar itu akan bercampur gitu dengan tekanan di alveolus. Akhirnya udara yang masuk dan keluar dari alveolus itu akan tetap sama tekanannya. Bukan tetap sama, tapi akan menyebabkan tekanan O2 itu lebih tinggi di alveolus dibandingkan di pulmonari kapiler. Akan menyebabkan peningkatan dari pernapasan itu akan menyebabkan laju pernapasan akan menyebabkan tekanan dari oksigen itu lebih besar di alveolus dibandingkan ketika kita napas biasa aja. Oke. Nah, di sini the PO2 of blood in the pulmonary veins is less than the pulmonary capillaries because of mixing with the oxygenated blood from veins draining the bronchi and bronchioles. Jadi ini sebenarnya tuh mau jelasin apa sih? Menjelaskan itu loh Mbak dan Mas, ketika siklus darah yang siklus paru-paru. Kalau kalian kaitkan dengan sistem hematologi, apa sih ya sistem darah itu? Sistem perdarahan itu namanya apa? Kok saya tiba-tiba blank. Nah, jadi ini tuh sebenarnya mau menjelaskan itu, tapi terjadi pertukaran tekanan yang saling antara perbedaan tekanan antara tekanan di kapiler pulmonari dan tekanan di alveolus yang menyebabkan terjadinya pertukaran dari O2 dan CO2 seperti itu. Oke, lanjut, turun sedikit ke bawah.
Yang keempat, oksigen akan berdifusi keluar dari arteri dan CO2 akan berdifusi keluar dari jaringan karena adanya perbedaan di tekanan itu tadi. Nah, sebagai akhirnya diturunkan sedikit, as a result of diffusion di vena akan terjadi apa ya, keseimbangan gitu. Tekanan oksigen akan terjadi keseimbangan di jaringan dan kembali lagi lah, siklusnya itu akan kembali lagi ke step 1. Jadi kan dia tuh kayak jalan gitu loh. Dari jaringan dia akan bawa yang apa namanya, yang biru, yang warnanya biru itu berarti dia akan membawa banyak CO2. Sementara yang warnanya merah dia akan membawa banyak O2. Seperti itu. Itu kan siklus, muter terus. Oke. Apakah ada yang masih bingung sampai di sini? Apakah penjelasan saya agak membingungkan? Kalau kalian bingung, kalian boleh lihat, ini kan karena gambarnya kecil ya. Nanti kalian boleh lihat sambil scroll-scroll sendiri. Yang satu itu yang mana yang tekanannya lebih tinggi, berarti dari situ dia udara akan mengalir oksigen. Misalnya contohnya tadi kalau yang di bawah ini yang sekarang sedang tampil di layar itu ya. Itu berarti apa namanya? Oksigen dari vena, oksigen dia akan mengalir gitu ya. As a result of diffusion at the venous ends of tissue capillaries, the PO2 in the blood is equal to the PO2 in the tissue, and the PCO2 in the blood is equal to the PCO2 in the tissue. Jadi dia akan mengalir dari kapiler ke jaringan. Seperti itu. Dan di sini terjadilah pertukaran, kan kalau ke jaringan itu kan bawanya yang yang bersih ya, yang kayak oksigen gitu. Nah, yang CO2-nya dia di jaringan akan dibawa sama didifusikan dari jaringan ke pembuluh darah, kemudian mengikuti step kembali ke yang pertama lah. Seperti itu. Jadi di situ dilihat aja mana yang tekanannya lebih besar. Oh, berarti di situ dia akan terjadi pertukaran dari mana ke mana. Gitu. Apakah masih ada yang bingung bagian ini? Ibu maaf, Mbak Gusti Fatimah? mau nanya, saya masih bingung yang tisu cells ini maksudnya gimana? Oke. Tissue cells ini adalah jaringan, Mbak. Tisu kan jaringan ya. Jadi sel-sel di jaringan. Coba nanti kalian sambil buka itu loh Mbak, siklus darah yang ke paru-paru. Kan ada siklus yang pulmonari, ya, saya ingat istilahnya. Siklus pulmonari dan siklus sistemik darah. Kaitannya kan sama darah nih, Kelly itu kan pembuluh darah maksudnya di sini. Kalau yang siklus pulmonari itu kan dia akan berputar masuk itu kayak akan CO2 ya, yang masuk itu dia akan kayak dengan yang keluar dia akan kaya dengan siklus jantung dan paru-paru pada darah, sistem darah. Itu sebenarnya tuh itu mau menjelaskan itu, tapi versi ribet.
ribetnya berkaitan dengan tekanan. Kenapa sih kok bisa O2 sama CO2-nya itu bertukar naik? Boleh Mbak? Kalau yang di jaringan itu kan berarti sudah masuk ke sistemik ya. Sebenarnya kalian ingat nggak siklus jantung sama siklus paru-paru? Atau Mbak Siti Fatimah dulu, ingat nggak siklus jantung dan siklus paru-paru pada darah, aliran darah? Ingat? Dulu? Ya, sedikit lagi. Ibu, maaf suara dari tadi putus-putus. Iya, di sini hitam semua Mbak. Sekarang sudah aman? Halo, sekarang sudah Sudah, aman Mbak? Sudah? Aman ya? Sudah, Ibu. Oke. Ya. Ini sebenarnya itu adalah menjelaskan kalau kalian ingat-ingat pada darah, ya, darah itu ada yang namanya siklus jantung dan siklus paru-paru. Kalau yang jantung akan mengalir kemana? Ke seluruh tubuh. Kalau yang siklus paru-paru muternya cuma di paru-paru aja. Pegang itu dulu. Ingat nggak? Harapannya ingat ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, yang pertama, yang ke atas itu adalah siklus paru-paru. Ya, yang atas itu adalah siklus paru-paru. Jadi, darah itu kan akan dibawa dalam keadaan kayak akan CO2. Kita lihat bahwa di situ PCO2-nya adalah 45. Ya, lebih tinggi daripada PCO2 di paru-paru, di alveolus itu. Kalau di situ digambarkan langsung alveolus. Makanya CO2 akan berdifusi, bertukar dari kapiler darah ke alveolus. Ya. Sementara O2 tekanannya lebih tinggi di alveolus. Makanya dia akan berdifusi dari alveolus ke kapiler. Tangkap dulu sampai di sini. Nah, setelah itu kemudian dia akan mengalir nih darahnya kembali ke jantung. Muter gitu kan ya ke jantung. Kemudian dia lewat pulmonary vein. Vena pulmo. Kan dia bawa vena pada pulmonari itu kan berkebalikan dengan vena pada sistemik ya. Kalau saya bilang sistemik, itu it means seluruh tubuh ya. Vena pulmonari itu kan dia justru membawa darah yang kaya akan oksigen. Kalian lihat panahnya geser ke kanan searah jarum jam, itu dia kaya akan oksigen. PO2-nya jauh lebih tinggi kan daripada PCO2-nya. Blood in pulmonary veins. Dia kembali ke jantung. Tangkap sampai di situ. Oke, turun Mbak. Nah, darah yang dari ini ke jantung dia akan dibawa oleh arteri. Ya, arteri tugasnya bawa darah apa sih? Kalau ke seluruh tubuh? O2. Bawa darah yang kaya akan O2. Makanya di situ dilihat yang di kanan searah jarum jam ya ini. PO2-nya itu 95. Nah, di sini yang di step 4 itu karena PO2-nya dia lebih tinggi di tisu capillary atau di pembuluh darah, maka dia akan berdifusi ke sel, turun ke bawah, masuklah dia ke situ, ke yang PO2-nya lebih rendah di jaringan, itu PO2-nya lebih rendah. Sementara si PCO2-nya, tekanan karbon dioksidanya di jaringan itu lebih tinggi. Dia akan didifusikan ke pembuluh darah dan dia dibawa lagi kembali ke kiri. Jadi searah jarum jam siklus ini. Sebenarnya ini tuh mau jelasin itu Mbak. Seperti kalau kalian belajar pada darah, sistem transport. Darah itu apa ya? Kok saya lupa, mohon bantuannya kalau ingat. Yang siklus jantung dan siklus paru-paru ini tuh sebenarnya belajar itu. Cuman kita belajar tekanan
tekanan O2 dan CO2 karena di sini kaitannya dengan respirasi atau napas. Nah, kalau kita semakin semakin laju pernapasannya itu akan laju pernapasannya semakin tinggi, semakin tinggi laju pernapasannya, maka O2 yang masuk kan akan semakin banyak ya. Makanya tekanan PO2-nya ini akan semakin tinggi. Gitu. Sampai di sini sudah menjawab Mbak Gusti Fatimah dan mungkin temannya yang lain yang masih bingung? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, masih ada yang bingung kah? Enggak? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan. Boleh, Mbak? Oke. Nah, kemudian ini kita akan melihat, kalau tadi kita lihat yang sistem besarnya, kita akan semakin kecil lagi. Melihat turun ke bawah ke pertukaran udara di jaringan. Nah, jadi yang pertama, di jaringan, karbon dioksida akan berdifusi ke dalam plasma darah dan ke dalam sel darah merah yang tetap aja nih ada yang ketinggalan karbon dioksidanya. Gitu ya. Some of the carbon dioxide remains in the plasma. Nah, udah masuk, kemudian di sel darah merah, karbon dioksida akan bereaksi dengan H2O. Boleh ditunjuk Mbak H2O-nya? Nah, itu. Karbon dioksida akan bereaksi dengan H2O dan dikatalisis oleh Ca atau karbonik anhidrase. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Sangat membantu sekali. Kemudian, asam karbonat akan dipecah gitu ya untuk membentuk ion bikarbonat dan hidrogen. Nah, HCO3- dan hidrogen. Sudah nangkep? Ya, di situ HCO3- dan H+. Oke. Pada pertukaran jadi HCO3 ada pertukaran klorid di sini akan menyebabkan HCO3 itu akan berdifusi keluar dari sel darah merah dan dia akan klorida yang menyebabkan adanya tekanan elektrik gitu listrik gitu ya di darah ini akan saling berdifusi gitu loh. Jadi tetap netral. Nah, kemudian yang kelima, oksigen akan dilepaskan dari Hb, hemoglobin, dan berdifusi keluar dari sel darah merah dan plasma ke mana? Ke jaringan, into the tissue. Oke. Kemudian ion hidrogen akan berkombinasi dengan hemoglobin yang akan menyebabkan ini harusnya namanya itu ya. Tapi ini kita coba ikutin keterangannya aja supaya kalian tidak bingung ya. Ion hidrogen akan berkombinasi bergabung ya dengan hemoglobin akan meningkatkan pelepasan oksigen dari hemoglobin atau yang dikenal dengan efek Bohr. Nanti boleh kalian kalian cari lagi mungkin efek Bohr itu seperti apa kalau kalian kepo. Nah, kemudian selain si hidrogen yang berikatan dengan hemoglobin, karbon dioksida juga ternyata berikatan nih sama si hemoglobin yang sudah melepas oksigen. That has released oxygen readily combines with carbon dioxide. Oke. Ini
ini adalah pertukaran di jaringan. Sampai di sini masih ada yang bingung? Yang bawa oksigen dan karbon dioksida itu kan adalah si darah ya. Gimana di sini kita belajar tentang gimana dia berikatannya, gimana dia pindahnya ke jaringan. Kalau tadi yang sistem besarnya tekanan kaitannya sama tekanan, nah ini kita belajar ke yang apa namanya pertukaran gasnya, O2 dan CO2-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ternyata sudah 451. Nggak terlalu banyak lagi kok. 5 slide lagi. Oke, next ya. Halo? Halo? Saya masih nyambung? Iya, Bu. Putus-putus enggak, Mbak? Enggak. Bu. Nah, aman ya? Aman, oke. Lanjut. Nah, kalau next, Mbak. Oke. Nah, kalau tadi itu di jaringan, sekarang di paru-paru. Nah, di paru-paru karbon dioksida itu akan ya alveolus ya. Terima kasih sudah alveolusnya itu ya berarti alveolus menandakan di paru-paru ya. Di paru-paru karbon dioksida itu akan berdifusi dari sel darah merah dan plasma ke alveolus. Nah, sama pakai bantuan si Ca lagi, karbonik anhidrasa akan mengkatalisis pembentukan CO2 dan H2O dari siapa? Dari H2CO3. Nah, ion bikarbonat dan H+, ya, ion bikarbonat dan H+ akan apa ya, berkombinasi bergabung gitu ya untuk menggantikan si H2CO3 itu. Nah, kemudian ada pertukaran Cl di sini lagi. Sama di situ ya. Intinya kalau ada pertukaran Cl itu berarti dia kaitannya sama menjaga supaya electrical neutrality atau apa ya, tekanan listriknya itu tetap sama gitu, netral gitu, nggak nyetrum gitu. Nah, kemudian yang kelima, oksigen akan berdifusi ke dalam plasma dan ke sel darah merah. Beberapa oksigen, ya, some of the oksigen akan ketinggalan di plasma gitu, nggak semua masuk ke dalam sel darah merah, dan dia akan berikatan dengan Hb. Ini sebenarnya semacam kebalikan reaksinya, ya nggak sih? Ya nggak? Kalau kalian perhatikan semacam kebalikan reaksinya nggak sih? Kalau tadi O2-nya yang masuk, sekarang O2-nya yang kalau tadi O2 ya O2 yang dirilis, ini sekarang O2 yang dimasukkan. Kemudian karbon dioksida akan dilepaskan dari hemoglobin. Hemoglobin yang terikat dengan oksigen akan bisa melepaskan CO2. Seperti itu. Sebenarnya mudah-mudahan nggak susah ya. Ini keterangannya dan skemanya sangat membantu sekali. Ada yang masih bingung? Lanjut. Oke. Lanjut? Ya, lanjut. Nah, oke, ini adalah volume respirasi. Kalau dulu kalian waktu SMA pelajaran IPA gitu ya, itu kalian biologi itu kalian ingat ada yang namanya tekanan apa ya namanya, volume tidal, kemudian ada volume cadangan respirasi, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi. Nah, itulah ini sebenarnya. Jadi di sini kita mau belajar itu. Volume tidal adalah volume tidal volume itu 500 mili, yang di situ yang warna ungu tua itu yang di tengah-tengah ya, adalah volume udara yang masuk atau keluar selama kita bernapas.
besarannya sebanyak berapa? 500, sekitar 500 ml. Oke. Kemudian ada yang namanya inspiratory reserve volume atau volume cadangan inspirasi. Ya. Mbak Atta. Ya, bocor, Mbak. Ya. Volume cadangan inspirasi itu adalah jumlah udara yang dapat dihirup maksimal lebih besar dari lebih besar dari si udara tidal itu tadi. Kalau udara tidal itu ketika kita bernapas biasa aja, itu sekitar 500 mili. Nah, ketika kita menarik napas dalam-dalam gitu ya, sampai dalam-dalam gitu. Nah, itu maksimum bisa sampai 3000 ml. Nah, kemudian kalau kita bisa narik napas dalam-dalam, kita ada juga yang namanya hembus napas sampai habis bis gitulah ya. Maksimum expiration di situ. Nah, sudah ditunjukkan di situ bahwa itu adalah jumlah udara yang bisa dikeluarkan secara maksimal lebih besar daripada udara tidal. Sampai berapa? Sampai 1100 ml. Oke. Kemudian ada udara yang tersisa. Ada udara yang tersisa dan tidak, ya ibaratnya dia itu selalu ada di saluran napas, di organ-organ pernapasan kita setelah maksimum expiration. Residual volume sebesar berapa? 1200 ml, yaitu di bawahnya maksimum expiration, Mbak. Jadi yang biru itu, itu adalah yang biru itu adalah residual volume. Jadi sisanya yang tidak bakalan bisa hilang, kayak gitu. Nah, volume tidal ini akan meningkat selama kita sedang berolahraga. Jadi peningkatan dari volume tidal ini akan menurunkan inspiratory and expiratory reserve volume. Jadi karena yang di tengah-tengah yang ungu tua itu membesar, makanya cadangan inspirasi dan cadangan ekspirasinya itu akan mengecil. Bayangannya kalau jadi volume paru-paru kita tetap tuh dari kotak yang atas sampai kotak yang bawah tetap segitu, tetapi kalau kita olahraga volume tidalnya akan membesar. Yang ungu di tengah itu dia akan membesar. Makanya dia akan menurunkan udara ekspirasi dan inspirasi, udara cadangan inspirasi dan ekspirasi. Mantap? Oke. Oke. Nah, kemudian di sisi kanan, kanannya itu kalian bisa lihat ada yang namanya kapasitas. Kapasitas di situ. Total lung capacity. Jadi kapasitas total paru-paru kita itu adalah sebesar 5.800 ml. Kemudian kapasitas vital kita, paru-paru kita adalah 4.600 ml. Sementara kapasitas inspirasi atau tarikan napas kita itu adalah 3.500 ml. Nah, kemudian ada functional residual capacity adalah cadangan dari volume cadangan ekspirasi ditambah residual volume. Itu adalah jumlah udara yang akan tetap tersisa di paru-paru pada pada saat kita sudah menghembus napas. Jumlah totalnya adalah 2.300 ml. Oke. Itu ada semua ya di gambar, jadi harapannya tidak membuat kalian jadi bingung berapa kapasitasnya seperti itu. Dan itu bisa dilihat
sebenarnya total lung capacity itu terdiri dari apa saja sih? Kalian bisa lihat bahwa di situ ini sangat membantu sekali, terdiri dari residual volume, expiratory reserve volume atau volume cadangan ekspirasi, volume tidal, dan volume cadangan inspirasi. Kemudian kapasitas vital itu terdiri dari apa saja? Berarti cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi. Terus kapasitas inspirasi terdiri dari apa saja? Volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Nangkap sampai di sini? Bingung tidak? Nangkap, Ibu. Nangkap ya. Mudah-mudahan tidak sulit untuk dipahami ya. Ini gambarnya sangat membantu. Oke, next. Oke, sudah 501. Oke, nah ini sebenarnya kecil lagi yang mungkin boleh dibesarkan sedikit-sedikit. Ini sebenarnya simpelnya adalah menjelaskan bahwa apa-apa saja yang menyebabkan meningkatnya laju dan dalamnya pernapasan kalian. Laju itu kan berarti kalian terengah-engah atau napasnya cepat atau biasa aja, sama seberapa dalam kalian menarik napas atau menghembus napas. Nah, yang tanda panah hijau itu adalah apa-apa yang menyebabkan peningkatan yang tanda plus itu adalah berarti meningkatkan pernapasan, yang tanda minus itu adalah menurunkan pernapasan. Di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita bicara itu bisa meningkatkan pernapasan. Kayak gitu. Kemudian ada di situ ada kemoreseptor, penurunan pH dan peningkatan CO2, di situ dia bisa meningkatkan pernapasan. Nah, ini nanti kita belajar setelah ini. Kemudian carotid and aortic body chemoreceptor, penurunan pH di situ meningkatkan pernapasan, peningkatan CO2 dan penurunan O2, di situ dia akan meningkatkan pernapasan. Nah, kemudian itu stretch receptor in lungs, namanya mungkin susah dibaca ya, dari Brewer reflex, itu memperlambat pernapasan. Kemudian rata-rata mempercepat ya, rata-rata mempercepat. Nah, ini yang paling bawah nih. Ketika kalian ketusuk paku gitu kan, langsung jadi deg-degan gitu ya, terus bisa jadi kalian langsung apa namanya? Ya deg-degan, meningkatkan tekanan meningkatkan laju pernapasan juga. Deg-degan itu kan berarti kan hubungannya sama detak jantung gitu ya. Dan laju pernapasan kalian pun juga akan meningkat. Seperti itu simpelnya dari grafik ini. Boleh di next? Oke. Nah, ini adalah tadi dikatakan di awal bahwa pernapasan itu bisa mengatur keasaman di darah. Ya, membuat berhubungan dengan pH darah. Berkaitan dengan pH darah. Mekanismenya seperti apa? Yang pertama, ini nanti kalau kalian belajar sendiri boleh di zoom out lagi. Ya, yang pertama boleh di zoom out, Mbak. Ya. Nah, zoom in ya. Boleh di zoom in. Nah, jadi di situ yang tahap pertama itu ditulis start here. Itu adalah mulainya dari situ. Ketika blood pH atau pH darah itu pada range normal. Nah, kemudian ini terjadi nih, ceritanya terjadi peningkatan pH darah. Sekarang saya tanya, pH itu semakin meningkat itu semakin basa apa semakin asam? Halo. pH semakin basah. Oke. Ya, pH darahnya meningkat, berarti darahnya semakin basah. Intinya sebenarnya di dalam tubuh kita pH-nya itu harus dijaga selalu normal. Makanya ketika dia sudah meningkat, wah, blood pH increases. pH darahnya meningkat, berarti di situ otak kita akan
menyadari bahwa oh ini ada yang nggak beres, homeostasisnya sudah terganggu. Oke, lanjut. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal receptor and control centers. Di situ ke siapa? Ke kemoreseptor, medullary chemoreceptor ya, di situ akan meningkatkan mendeteksi bahwa ada terjadi peningkatan blood pH nih. Blood becomes more basic. Jadi semakin basah. Dan kemudian dia akan menurunkan breathing rate atau laju pernapasan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Jawabannya ada di kotak tuh, yang di keempat. Ya, decrease breathing rate, increase blood CO2. CO2 itu sifatnya apa? Asam atau basa? CO2 sifatnya asam atau basa? Halo? Atau enggak tahu? CO2 sifatnya? Ini bilang lagi nggak nih saya nih? Asam? Apa lagi yang jawab? Iya, benar. CO2 itu sifatnya asam. Jadi, kalau kita bernapas itu kan berarti kan kita menghasilkan apa namanya, kalau kita bernapas kan berarti kita menarik sebanyak-banyaknya O2 dan melepaskan sebanyak-banyaknya CO2 gitu ya. Di sini kalau kita semakin lambat napasnya berarti kan CO2-nya banyak yang tertahan nih, berarti kan banyak yang tidak banyak yang dikeluarkan. Akhirnya darahnya kembali asam lagi. Jadi turunlah blood pH-nya. pH darahnya akan turun dan kembali ke normal. Seperti itu. Nah, boleh diturunkan sedikit, Mbak, sampai ke yang warna merah. Nah, sebaliknya, sebaliknya ketika pH darahnya menurun, blood pH decrease, kemudian akan dikirimkan stimulus atau rangsang yang menyebabkan terjadinya peningkatan laju napas. Kalau laju napasnya meningkat, berarti CO2-nya banyak yang dilepas, banyak yang dibuang. Kalau banyak yang dibuang, berarti semakin basah. Karena tadi pH darahnya meningkat. Seperti itu, jadi blood pH-nya akan kembali normal lagi. Prinsipnya begitu. Sederhana ya. Ya. Ada yang masih bingung sampai di sini? Sebentar, saya sambil menancapkan reseptor. Ini habis. Ada yang masih bingung sampai di sini? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Ini harapannya bukan ini ya, bukan karena saya on cam lagi dan mudah-mudahan sudah kuat sinyalnya. Tidak ada jawaban ini mudah-mudahan bukan karena sudah pada cari buka puasa. Nangkep? Ini adalah mekanisme bagaimana pernapasan, sistem pernapasan bisa berdampak terhadap pH darah. Lanjut? Sudah sih selesai. Oke, ini ada referensi saya. Sengaja tidak saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena mungkin kalau saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang maksudnya saya terjemahkan di PPT ya, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin jadinya malah akan membingungkan. Jadi nggak apa-apa, harapannya walaupun PPT-nya dalam bahasa Inggris yang benar-benar saya screenshot dari bukunya langsung, tidak membuat kalian bingung karena alurnya tadi itu gampang dipahami. Saya mengambil referensi ini karena dia mudah sekali dipahami, seperti itu.
Oke. Cukup pemaparan saya sampai di sini. Apakah ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita tutup? Sebenarnya sudah jam 5.10. Ada yang mau didiskusikan dulu? Tidak? Ada yang mau didiskusikan dulu atau ada yang masih bingung? Enggak? Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tanya temannya dulu. Kalau nanti kalian masih tidak paham, boleh tanya sama saya. Gitu ya. Harapannya tetap mudah dipahami kok. Pelan-pelan bisa. Jadi jangan takut sama bahasa Inggris, sekali lagi. Jangan takut sama bahasa Inggris. Saya nggak tahu kemarin ada dalam forum dosen gitu ya, disampaikan bahwa ada mahasiswa yang menyampaikan ke dosen walinya bahwa Ibu PPT-nya dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin salah satunya saya gitu ya. Tapi harapannya adalah itu bukan membuat kalian jadi takut, tetapi justru semakin apa ya, mengeksplorasi gitu. Apa yang kalian baca itu kalian bisa paham. Gitu. Begitu Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Atau cukup? Sepertinya pikirannya sudah pada kebuka puasa, kolak, kurma, gorengan. Ya, saya tahu wajah-wajah ingin buka puasa ini di sini. Ajari hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.